Selamat pagi. Ini adalah video yang kedua. Materinya adalah hidrokarbon. Di materi hidrokarbon ini sudah saya share ke WA setiap ketua kelas. Mudah-mudahan setiap ketua kelas sudah share ke teman-teman sehingga teman-temannya juga sudah dapat ya, bisa dipelajari. Itu adalah materi rangkuman dari semua materi yang yang akan saya berikan. Jadi tinggal dipelajari, dipahami. Kalau misalnya ada yang bingung atau gimana, mudah-mudahan kita bisa cepat masuk ke sekolah. Dan kamu bisa ya, mudah-mudahan kamu bisa nanya di komen ya. Hidrokarbon kali ini saya akan memperlihatkan di bagian awal, yaitu hidrokarbon yang sering kamu dapat, kamu lihat, kamu pegang, kamu rasa. Oke, supaya cepat ya. Nah, inilah contoh hidrokarbon. Nah, adik-adik, ini contoh hidrokarbon, bukan tabungnya ya, tapi isi dari tabungnya. Isi tabungnya adalah C2H2. C2H2 di sini disebut dengan istilah asetilen yang kemudian dialirkan ke kompor. Di kompor kemudian ada oksigen di dalam kompor ini. Di dalam kompor oksigen ini akan bereaksi membentuk panas. Nah, panas inilah yang kemudian saya sudah ajarkan di pertemuan pertama bagaimana reaksi pembakarannya. Oke, jadi asetilen, contoh hidrokarbon yang bereaksi dengan oksigen sehingga membentuk energi panas. Oke, ini contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ini yang hitam-hitam yang biasa disebut dengan istilah kerak gitu ya. Inilah pembentukan dari karbon. Nah, jadi karbonnya seperti ini adik-adik. Oke, karbon itu warna hitam, tapi tak semua yang warna hitam adalah karbon. Ya, mudah-mudahan paham. Oke, kita lanjut di materi berikutnya. Di sini kita akan membahas karbohidrat, yaitu hidrokarbon, yaitu hidrogen dan karbon. Namanya juga hidrokarbon ya. Hidrokarbon satu ini menandakan massa atom, yang satu ini menandakan nomor atom. 12 ini menandakan massa atom, 6 ini menandakan nomor atom. Oke. Mudah-mudahan cukup jelas ya, ini materi kelas 1 ya Dede ya. Nah, sekarang seperti saya bilang tadi, apakah reaksi di dalam pembakaran kompor itu seperti apa sih reaksinya? Oke, seperti ini. Di dalam kompor ada ada gas yang namanya gas asetilen. Ini ya, gas asetilen, dan akan terjadi pembakaran atau terbakar jika ada oksigen. Ini kertas sudah saya coret-coret sebelum pembelajaran, jadi saya tinggal tunjuk-tunjuk aja. Oksigen ini bereaksi dengan gas asetilen akan terjadi pembakaran yang menghasilkan CO2 dan H2O. Alhamdulillah, maaf. Seperti saya bilang, bahwa CO2 dan H2O adalah hasil pembakaran. Ini reaksinya sudah saya ajarin di pembelajaran video pertama. Bahwa hidrogen dan oksigen paling terakhir. Berarti siapa yang lebih dulu sebelum hidrogen dan oksigen, yaitu karbon. Karbon di sini ada 2, karbon di sini ada 2. Jadi udah sama ya Dede ya. Nah, ini saya udah coret-coret sebelumnya. Hidrogen di sini ada 2. Di sini hidrogennya ada 2. Oke, udah sama. Nah, oksigennya. Oksigen di sini dapat 5/2 itu dari mana? Oh, dari sini. Dari gara-gara di sebelah kanan. Di sini O-nya ada 4. Di sini O-nya ada 1. Bila dijumlah 4 ditambah 1, maka jadi 5. Maka yang oksigen sebelah sini supaya jadi 5 juga, 5/2 kali 2. Kan ganjil ya angkanya ya. Oke. Nah, dalam kimia, angka pecahan itu nggak boleh ada. Atau kadang-kadang guru sih bilang boleh aja. Tapi lebih baik tidak usah pakai pecahan. Nah, supaya tidak ada pecahan, maka dikali dengan 2. 2 ini dapat dari mana? Dari angka 2 di sini. Disebut dengan penyebut. Jadi semua koefisien yang ada di sini dikali 2. 1 dikali 2. 2. 5/2 kali 2. 5. 2 kali 2. 4. 1 dikali 2. 2. Oke. Kalau kita cek, di sini 4, sini juga 4. Apa yang 4 itu? C. Ya, jadi C itu sama-sama 4. Oke, sudah setara.
Di sini H 2 dikali 2 di depan, H-nya jadi 4, sini juga 4, 2 kali 2, oke, sama ya Adik-adik ya. Di sini O-nya 10, 5 kali 2, 10. Sementara O yang sebelah sini, ya, O di sini 4 kali 2, 8. Di sini 2 kali 1, 2. 8 ditambah 2, 10. Sama dengan di sini. Oke, ya. Saya harap kamu cukup jelas dengan penjelasan saya yang di sini ya, Adik-adik ya. Oke, sekarang lanjut. Di karbon. Nah, karbon itu dengan nomor atom 6, dia menempati kulit K dan kulit L. Kulit K maksimal 2 elektron, kulit L maksimal 6 elektron. Nah, sekarang kulit K dan kulit L akan diisi oleh elektron yang jumlahnya nanti sama dengan 6. Ya, saya ulang, kulit K dan L diisi oleh elektron yang jumlahnya sama dengan 6. K maksimal 2, makanya di sini diisi dengan 2 elektron, tidak boleh lebih. Sisanya supaya jadi 6, ya, 2 ini sisanya supaya jadi 6, yaitu sisanya 4, ditaruh di L. L maksimal 8, diisi oleh 4, boleh? Boleh. Berarti untuk menuju 8 diperlukan 4 elektron lagi. Mudah-mudahan bahasa saya tidak susah dipahami ya. Oke, saya lanjutkan. 4 itu disebut dengan istilah elektron valensi. Elektron valensi itu artinya elektron pada kulit terluar. Kalau kamu masih bingung dengan istilah pada kulit terluar, anggap aja ini matahari, ini planet pertama, ini planet kedua ya. Nah, ini Merkurius, ini Venus. Berarti yang lebih jauh dari matahari adalah Venus, maka Venus disebut dengan istilah elektron pada kulit terluar. Tapi kalau ada yang lebih jauh lagi setelah Venus, Merkurius, Venus, Bumi, dan seterusnya, maka yang paling jauh adalah siapa? Saturnus kah? Pluto kah? Saya nggak tahu ya. Saya sudah lupa pelajaran yang begituan. Oke? Nah, penentuan kulit K dan kulit L ini bisa digunakan untuk menentukan periode dan golongan, di mana periode itu ditentukan oleh kulit elektron, golongan ditentukan oleh elektron valensi. Mudah-mudahan kamu cukup jelas, tidak bosan, dan tidak kamu skip-skip, karena kalau mau skip-skip, kamu lewatin, kamu akan bingung ya. Oke. Periode ditentukan oleh kulit elektron. Yang mana kulit elektron? Ini kulit K dan kulit L. Ada berapa kulit elektronnya? Ada 2, yaitu kulit K dan kulit L. Ada 2. Karena K dan L ada 2, berarti periodenya adalah 2. Mudah-mudahan jelas ya. Oke. Kemudian golongan. Golongan ditentukan oleh elektron valensi. Elektron valensinya ada berapa? Ada 4. Biasanya ditulis dengan huruf Romawi. Dan dia golongan A. Nah, kok bisa dia golongan A? Nah, itu biasanya ditentukan dengan konsep Aufbau, dan itu sudah dibahas di kelas sebelumnya ya. Ya, kalau misalnya kamu lupa dengan konsep Aufbau, kamu bisa di komen aja nanti ya. Bagaimana ceritanya? Oke, adik-adik. Nah, dengan adanya elektron valensi 4 ya, saya ulang, dengan adanya elektron valensi 4 pada karbon, maka 4 ini memerlukan 4 elektron lagi supaya menjadi 8. Berarti istilahnya karbon itu perlu 4 lagi supaya jadi 8. Karena dia perlu 4 lagi supaya jadi 8 ya. Mudah-mudahan gak terlalu silau nih adik deh. Karena memerlukan 4 lagi supaya jadi 8, berarti karbon itu bisa menerima 4 elektron lagi. Saya ulang, bisa menerima 4 elektron lagi. Nah, gambarnya seperti ini. Garis 4 ini, ya saya ulang, garis 4 ini menunjukkan bahwa karbon itu bisa menerima 4 elektron lagi. Saya ulang, garis 4 ini menunjukkan karbon bisa menerima 4 elektron lagi, seperti di sini. Oke, adik-adik, mudah-mudahan paham. Nah, kalau misalnya ada yang nanya, contoh lainnya apa Pak selain oksigen misalnya? Contoh lain selain karbon, saya buat oksigen ya adik-adik ya. Nih, saya sudah buat coret-coretnya. Contoh, oksigen nomor atom 8. Kulit K dan L masing-masing diisi 2 sama 6 ya. L diisi paling maksimal 8 elektron, sementara yang terisi baru 6. Nah, berarti
6 ini kurang 2 untuk menjadi 8. Karena kurang 2 berarti L ini memerlukan 2 elektron supaya jadi 8. Nah, maka oksigennya memerlukan 2 elektron. Gambarnya bisa ditulis dengan 2 garis seperti ini. Bisa 2 garis seperti ini. Bisa 2 garis seperti ini. Bisa 2 garis seperti ini. Yang penting garisnya 2. Saya menyebut garis ini dengan istilah tangan ya Adik-adik ya. Oke. Nah, dengan adanya tangan-tangan ini ya, dengan adanya tangan-tangan ini, maka ini disebut dengan istilah ikatan kovalen. Nah, saya nggak yakin kalau saya tanya ikatan kovalen itu apa. Pasti pernah dengar. Tapi kalau saya tanya, apa itu ikatan kovalen? Insya Allah saya lama nunggu jawabannya. Baik, saya anggap ngerti. Ya, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita membahas mengenai alkana ya Dede ya. Alkana. Alkana ini adalah sebenarnya lanjutan dari karbon tadi. Alkana, al itu artinya suku ya atau bagian. Ana itu semua suku ini namanya nanti belakangnya ana. Jadi disebut dengan istilah suku alkana. Jadi semua suku ini nama belakangnya alkana. Alkana itu punya rumus umum CnH2n plus 2. N itu apa sih? N itu adalah suku atau urutan ya. Saya ulang. N itu adalah suku atau urutan. Oke. Dengan kata lain, kalau N-nya itu dimulai dari 1, mati N-nya ada di sini 1, di sini pun 1. Oke, jelas ya? Nah, kalau sudah kita menyusun N1 sampai dengan seterusnya, maka N1 dan seterusnya ini akan menjadi seperti ini adik-adik. Disebut dengan istilah deret homolog. Ya. Nah, deret homolog ini adalah deretan suku-suku pada alkana. Nah, hidrokarbon, ya saya ulang, hidrokarbon itu disebut dengan istilah rangkap satu yang nanti bentuknya seperti ini. Ya. Disebut rangkap satu, ada juga yang nyebutnya dengan istilah ikatan tunggal atau rangkap satu. Ikatan tunggal atau rangkap satu ini disebut dengan istilah ikatan jenuh. Ya. Nah, sekarang bagaimana konsep alkana sebenarnya untuk rumus umum CnH2n? Oke, di sini. Di kertas berikutnya ya, adik-adik ya. Mudah-mudahan terlihat jelas. Di sini. Kita mulai dengan CnH2n plus 2 suku pertama. Oke, kita mulai dengan suku pertama. Jika N-nya 1, ya, jika N-nya 1, saya tulis di sini, jika N-nya 1, ya. Biasanya kimia, fisika, biologi 1 nggak usah ditulis. Jika N-nya 1 nggak usah ditulis, maka hanya berapa? Jadi C1 nggak usah ditulis. N-nya 1, ini suku pertama, 2 kali 1, 2 ditambah 2, 4. Oke. Nah, seperti ini, ya. Nah, dalam alkana, ini saya tulis dalam alkana, jika C-nya 1, ya, jika C-nya 1, maka namanya meta. Saya ulang, jika C-nya 1 namanya meta. Ya. Karena dia suku alkana, berarti namanya ditambah ana. Jadi namanya bukan metaana, bukan ya, tapi namanya metana. Nah, bagaimana bentuknya? Bentuknya seperti ini. C-nya 1 sesuai dengan yang ada di sini, C-nya 1 hanya ada berapa? Ada 4. 1 2 3 4. Oke, seperti ini adik-adik. Mudah-mudahan jelas ya. Nah, sekarang suku kedua. Suku kedua, C-nya ada 2. Kita tulis C-nya 2. Jadi N-nya adalah 2. Kalau N-nya 2, berarti 2 kali 2, 4 tambah 2, 6. Berarti sini jadi C2H6. Namanya eta. Karena dia suku alkana, belakangnya tambah ana. Jadi etana. Oke. Jelas? Nah, gambarnya seperti ini. Dia rangkap satu seperti saya bilang.
hanya ada 6. Berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Ini gambarnya agak numpuk nih, saya minta maaf. Nah, sekarang kalau n-nya sama dengan 3 bagaimana? Kalau n-nya sama dengan 3, berarti di sini c-nya 3 hanya kita kembali ke sini. Jika n-nya sama dengan 3, c3 seperti ini ya. Hanya 2 kali 3 6 tambah 2 8. Oke, ini 8. Namanya propa ya. Karena dia suku alkana berarti namanya jadi propana. Gambarnya gimana? Gambarnya begini. C-nya ada 3. Oke. Karena dia ikatan tunggal jadi garisnya 1 aja. C-nya ada 3. Oke, tuh 2 3. Hanya ada 8. Tadi kita buat hanya 8. Masing-masing garis ini ketemu sama H. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Cukup jelas ya Dede ya. Nah, sekarang kalau n-nya sama dengan 4. C-nya 4, H-nya berapa? C4. Di sini juga 4. Berarti 2 kali 4 8 tambah 2 10. Berarti di sini H-nya jadi 10. C4 H10. Namanya buta. Karena dia suku alkana jadi namanya butana. Ya. Oke. Gambarnya 1 2 3 4. Dia masih suku rangkap tunggal. C-nya ada 4, rangkapnya tunggal. H-nya ada 10, berarti hanya ada di sini. Di setiap garis-garis begini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Cukup jelas? Ya, mudah-mudahan jelas. Nah, kemudian lanjut n sama dengan 5. N sama dengan 5 itu berarti C5 hanya 12. Dapat dari mana 12? Dari rumus yang ini tadi ya. Oke. C5H12 disebut dengan istilah penta karena dia suku alkana jadi pentana. Nah, bagaimana gambarnya? Gambarnya C-nya ada 5. 1 2 3 4 5. Dia ikatan rangkap 1 atau tunggal. Nah, C-nya ada 5, hanya ada 12. Berarti sini semua diisi dengan 12H. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12. Oke. Nah, jadi ini dari C1 atau N1 sama dengan N5 ini disebut dengan istilah deret homolog. Deret homolog kan cuma sampai 5, sebenarnya banyak, tapi saya ngajarinnya cukup sampai 10. Nah, N1 sampai N5. Oke. Nah, N6 sampai seterusnya mana? N6 sampai seterusnya ada di sini. Nah, ini 6 dan seterusnya ada di sini ya. Di sini N6 7 8 9 10. 6 namanya heksana yaitu C6H14, C7H16 heptana, C8 18 oktana, C9H20 nonana, C10H22 dekana. Oke. Jelas semuanya? Kita belajar sampai 10 aja ya. 11, 12, 13 sampai 100 tuh. Wah, enggak tahu pakai berapa banyak. Pokoknya wajibnya N sampai dengan 10 dulu. Oke? Ya. Ya, saya pikir alkana sampai situ dulu ya, Adik-adik. Jangan lupa kalau nanti kamu selesai memperhatikan video ini, jangan lupa nih di komen
nama dan kelas, jangan lupa. Karena kalau kamu nggak nuliskan di komen nama dan kelas, kamu saya anggap alpha dan kamu saya anggap tidak hadir. Oke, di pembelajaran video ini. Baik, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.